Baik teman-teman, kembali lagi kita di pembahasan yang terakhir. Kali ini mengenai fenomena ingkar sunnah. Dan adapun materi yang kita kaji kali ini agak banyak ya teman-teman. Yang pertama yaitu mengenai pengertian ingkar sunnah itu apa, sejarah ingkar sunnah itu gimana, ada juga argumentasi kelompok ingkar sunnah itu apa saja, terus tanggapan ulama terhadap golongan yang ingkar sunnah itu gimana, terus gerakan ingkar sunnah di Indonesia itu seperti apa. Mari kita bahas. Jadi pengertian ingkar sunnah itu adalah kelompok yang menolak otoritas hadis dan juga sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Mereka hanya menerima Al-Quran dan menganggap hadis itu tidak wajib diikuti. Jadi mereka itu seolah-olah Al-Quran itu sudah cukup, kenapa harus ada hadis itu. Dan yang kedua yaitu sejarah ingkar sunnah. Jadi gerakan ini muncul itu sejak awal Islam, namun semakin berkembang pada abad modern. Faktor utamanya itu adalah pengaruh pikiran barat, lemahnya pemahaman hadis, dan adanya anggapan bahwa hadis sulit diverifikasi. Dan adapun argumen kelompok ingkar sunnah itu sebagai berikut, yaitu yang pertama, kelompok ini tuh biasanya berpendapat bahwa yang pertama Al-Quran itu sudah lengkap sehingga tidak perlu hadis. Jadi mereka itu berpatok pada Al-Quran saja gitu. Dan yang kedua yaitu hadis itu dianggap tidak dijaga keasliannya, tidak seperti Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu ada hadis yang tampak bertentangan dengan logika atau sains. Jadi mereka itu berpikir kayak gitu ya teman-teman. Yang keempat itu pengumpulan hadis itu dilakukan jauh setelah Nabi wafat, gitu ya teman. Dan adapun tanggapan ulama terhadap golongan-golongan yang tadi ini, itu para ulama itu menegaskan bahwa yang pertama itu sunnah adalah penjelas Al-Quran, atau yang dimaksud sunnah ini itu hadis ya teman. Jadi hadis itu adalah penjelas Al-Quran dan wajib diikuti. Yang kedua, hadis sudah melalui metode verifikasi ketat melalui sanad dan juga matanya tadi. Kan tadi kan ada inilah itulah entah itu apa tadi ya kita bahas di bab sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu banyak hukum Islam tidak dijelaskan dalam Al-Quran secara rinci, tetapi dijelaskan oleh sunnah. Jadi ada sebagian di Al-Quran itu dijelaskan tidak terlalu rinci, tidak terlalu mendetail. Dan supaya lebih memahamkan itu, kita bisa menggabungkannya atau digabungkannya dengan penjelasan yang ada di hadis tadi, di hadis. Dan yang ketiga itu menolak sunnah berarti menolak sebagian besar ajaran Nabi Muhammad. Jadi orang yang menolak hadis itu sama halnya menolak sebagian besar ajaran Nabi Muhammad. Dan adapun gerakan ingkar sunnah di Indonesia. Di Indonesia, gerakan ini muncul melalui kelompok tertentu yang menolak hadis. Biasanya berkembang melalui buku, medsos, atau diskusi bebas. Mereka sering mengusung slogan kembali kepada Al-Quran, gitu ya teman-teman. Tetapi tanpa sunnah, sehingga pemahamannya itu menjadi keliru.
Ya, pada kesimpulannya itu ingkar sunnah adalah gerakan yang menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam dan hanya berpegang pada Al-Quran. Gerakan ini muncul itu sejak masa awal Islam dan berkembang karena pemahaman hadis yang lemah dan pengaruh pemikiran modern. Mereka itu berargumen bahwasanya Al-Quran itu sudah lengkap dan hadis tidak terjamin keasliannya. Akan tetapi para ulama itu menegaskan bahwa sunnah atau hadis itu merupakan penjelas Al-Quran dan keabsahan hadis telah diuji dengan metode ilmiah yang ketat. Ya, seperti yang penjelasan sebelumnya tadi ya teman-teman. Di Indonesia, gerakan ini hadir dalam berbagai kelompok dan wacana. Akan tetapi dianggap menyimpang. Karena kenapa? Karena mengabaikan peran penting sunnah atau peran penting hadis dalam memahami ajaran Islam secara utuh. Gitu ya teman-teman. Pembahasan kali ini mungkin cukup dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila pembahasan dari bab sebelumnya itu kurang memahamkan. Nanti mungkin saya kasih penjelasan di deskripsi ya teman-teman, lebih detailnya. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti atau sudah menonton video kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang mengenakkan di hati panjenengan semua. Saya ucapkan beribu-ribu maaf dan saya akhiri wabila taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.